Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya, John Steele in the House. Sebuah film berjudul Unstoppable tahun 2018 akan menceritakan tentang perjuangan seorang mantan gangster yang harus kembali menggunakan keahliannya dalam bertarung demi menyelamatkan sang istri yang diculik. Seseru dan semenegangkan apa filmnya? Yuk, langsung saja pasang handsfree, simetriskan proses rebahan, kencangkan celana dalam. Selamat menonton dan... ya, tepat sekali. Get it when I get back. Kisah akan berfokus pada seorang pria bernama Kang Dong-chul, kita panggil saja Kang, seorang mantan gangster yang sudah lama pensiun dan kini bekerja sebagai kuri di sebuah pasar ikan. Meski memiliki masa lalu yang kelam, Kang kini menjalani hidup sederhana demi sang istri yang sangat ia cintai. Selesai dengan pekerjaannya, Kang dan temannya yang bernama Chun-sik mendapati bos mereka yang dikenal galak dan suka menunggak gaji sedang menghajar salah seorang pedagang. Meski kasihan terhadap pedagang itu, Kang memilih untuk tetap diam karena tidak ingin ikut campur dalam masalah orang lain. 가게마다 물건 싹 다 돌렸습니다. 그래? 수고해. Tak lama, Kang dihubungi oleh seseorang dan langsung menemuinya saat itu juga. Sebertemunya mereka, si penelpon yang bernama Pak menawarkan peluang bisnis besar yaitu kepiting raja, di mana Kang hanya perlu memberikan uangnya kepada Pak dan menunggu 1 bulan sampai kepitingnya datang. 달이 걸리냐면 다음 달에 배 들어오는데 한 달, 배에서 물건 받고 시장에 뿌리는데 한 달, 이걸 사람들이 사 먹고 똥 싸고 시장에 유통되는데 한 달. Karena tergiur dengan peluang bisnis tersebut, Kang jelas setuju dan tanpa basa-basi langsung menyerahkan semua uang tabungannya. Hingga pada malam hari ketika sedang dalam perjalanan pulang, Kang yang sadar akan dimarahi oleh sang istri bernama Jisoo jika ketahuan telah menghabiskan semua uang tabungannya pun memilih untuk merahasiakan masalah ini. 근데 진짜 킹크랩은 대박이래. 그 형이 고급 정보라고 나한테만 알려준 건데, 아니 그 형이 신세를 많이 졌잖아. 신세를 지고 Sejenak kita tinggalkan dulu Kang dan beralih pada sekelompok orang yang diketuai oleh pria bernama Gitae. Mereka yang saat ini sedang menagih hutang dari seorang pria parubaya, tanpa belas kasihan memberinya pelajaran dan berniat menghabisi orang itu. 자, 셋하고 칠게. 어? 하나, 둘, 셋. Dan ya, Gitae segera menghentikan aksinya tepat ketika anak si pria parubaya bernama Soyeon datang. Melihat paras cantik gadis itu, Gitae memutuskan untuk membawa Soyeon sebagai ganti atas hutang si pria parubaya dan melukai pergelangan tangan beliau sebelum pergi meninggalkan lokasi. 딸내미 죽이고 싶으면 꽉 잡고 있어. Dalam perjalanan itulah Gitae CS tak sengaja menabrak mobil Kang, di mana mereka mulai dibuat cemas karena si pengemudi alias Kang keluar dari dalam mobilnya dengan alasan terburu-buru. Anak buah Gitae yang bernama kita panggil saja Samsul pun memberikan kartu nama perusahaannya serta beberapa lembar uang sebagai ganti rugi. 아, 시끄럽게. 그냥 좀 가라고. 받아. 받으라고. Menyadari hal itu, Jisoo segera keluar dari dalam mobil dan menegur Samsul yang dianggap tidak memiliki adab sopan santun. Entah apa yang ada di pikiran Gitae ketika melihat paras Jisoo, ia memutuskan keluar dari dalam mobil untuk memberi Samsul pelajaran. 죄송합니다. 우리 이쁘신 사모님께서 화가 많이 나신 모양인데. 1 bulan berlalu sejak kejadian itu, Kang terlihat pergi menemui bosnya untuk meminta uang gaji karena sedang butuh uang untuk merayakan ulang tahun Jisoo. Sempat menolak dengan alasan nanti juga akan dibayar. Si bos yang terus didesak oleh Kang pun akhirnya mau memberikan uang gaji meski hanya sebagian. 오늘은 이것만 갖고 가. Karena sebelumnya Pak menjanjikan kapal barang akan tiba dalam waktu 1 bulan, Kang yang menyadari Chun-sik cemas karena khawatir Kang telah dibohongi, meyakinkan bahwa ia sangat percaya kepada Pak dan terkait dia yang belum diberi kabar, mungkin karena kapalnya mendapat hambatan. 그 형이 옛날에 나한테 신세를 많이 져가지고 그렇게 나한테 실수를 할 사람이 아니라니까.
Di tengah obrolan mereka, Kang tiba-tiba mendapat telepon dari Park yang ingin menyampaikan kabar buruk bahwa beberapa barangnya telah nyasar ke perairan Cina dan disita oleh pemerintah di sana. Di waktu yang sama, Jisoo juga mendapat kabar buruk yaitu properti milik dia dan Kang akan disita oleh pihak bank jika tidak segera melunasi tunggakannya. 어떻게 지금이라도 좀 방법이 없을까요? 방법이 있기는 한데. Tanpa mengetahui jika anak buah Gitai mengintainya dari kejauhan, Jisoo pun pergi ke sebuah restoran untuk menemui Kang yang sudah lebih dulu ada di sana. Dengan fakta bahwa mereka sedang terlilit banyak utang, Jisoo mengusulkan untuk pura-pura cerai saja karena dengan begitu pihak bank tidak akan bisa menyita semua asetnya. 오빠 우리 이혼할까? 무슨 소리야 갑자기. 아까 낮에 법률사무소 다녀왔어. 변호사가 그러는데 가압류 신청된 지도 얼마 안 됐고 상대들이 채권 집행하는 데까지 시간이 좀. Disinilah Kang akhirnya jujur terkait biaya yang telah menginvestasikan uang tabungan mereka pada kepiting raja, di mana ia telah menghabiskan uang senilai $100.000 karena meyakini bisnis itu dapat mengubah nasib mereka ke depannya. 1,000만 원? 공 하나 더. 야 감독장! Alhasil tepat ketika Kang pergi ke belakang untuk menyiapkan kue ulang tahun, Jisoo memilih pulang duluan karena kesal terhadap suaminya. Namun setibanya di rumah, kesalnya langsung reda ketika teringat dengan janji-janji mereka setelah menikah dulu dan segera mengirimkan pesan pada Kang untuk memintanya cepat pulang. Tak berselang lama, bel rumah tiba-tiba berbunyi sehingga Jisoo segera menghampiri pintu untuk memastikan siapa yang datang. Saat mengintipnya melalui lubang kecil, ternyata bukan Kang, melainkan anak buah Gita yang berniat menculiknya dan... Kang sendiri terlihat masih sedang dalam perjalanan di mana ia terhambat oleh dua pria yang sedang COD di tengah jalan. Setibanya di rumah, Kang yang melihat kondisi kamar berantakan pun jelas dibuat panik, apalagi karena ponsel Jisoo tidak bisa dihubungi. Keesokan paginya Kang pun pergi ke kantor polisi untuk membuat laporan terkait istrinya yang hilang, di mana seorang detektif bernama Kim menyatakan bahwa dalam menangani kasus seperti ini akan sulit karena si penculik telah memotong kabel CCTV sebelum menjalankan aksinya, dan karena malam itu sedang turun hujan, pihak kepolisian tidak dapat memastikan nomor plat mobil milik si penculik. 아무튼 저희가 사건 현장부터 차량 이동 경로를 파악하고 있으니까. Selesai membuat laporan, Kang mendapat telepon dari nomor asing yang ternyata itu adalah dari Jitae alias si penculik, di mana Kang diminta datang ke suatu tempat sesuai yang tertera pada sebuah kartu nama yang sengaja ditinggalkan pada pintu kulkas di rumahnya. Sementara Chun-sik menunggu di dalam mobil, Kang sendiri masuk ke restoran sesuai yang tertera pada kartu nama. Setelah kurang lebih 40 menit menunggu, ponsel yang tergeletak di meja makan tiba-tiba berbunyi, yang mana ponsel itu rupanya sengaja ditinggalkan oleh si penculik untuk Kang agar nanti bisa menghubunginya. 그 안에 든 게 중요한 건데 궁금하지? 한번 열어봐봐. Di sana Kang diminta untuk membuka tas yang ada di depannya yang ternyata berisi uang dalam jumlah besar. Si penculik alias Gitae sengaja meninggalkan uang tersebut untuk memberi Jisoo dari Kang, seolah menganggapnya barang dagangan yang bisa diberi dengan uang. 네 마누라 매력 있으니까 인기 많을 것 같아. 오케이? 다 처음에는 착한 척, 정의로운 척, 아주 그냥 생 지랄들을 떨어요. Curiga jika si penculik ada di sekitar tempat itu, Kang yang melihat pria berjas rapi mencurigakan pun langsung meminta Chun-sik agar menghentikannya, tetapi... 왜 그러세요? Dengan diantar oleh Chun-sik, Kang pergi ke kantor polisi untuk melaporkan bahwa si penculik telah memberinya uang. Mendengar hal itu, Kim pun menyimpulkan bahwa Jisoo besar kemungkinan telah diculik oleh sindikat perdagangan manusia dan akan menyimpan tas berisi uangnya sebagai barang bukti. 지문 감식이라도 해야 용의자 신원 파악이 가능할 거 아닙니까?
저희가 안전하게 보관하니까 걱정하지 마시고요. Dengan fakta bahwa pihak kepolisian tidak bisa gercep dalam menangani kasus ini, Kang memutuskan untuk mencari keberadaan Jisoo dengan caranya sendiri. Sebagai langkah awal, ia pergi menemui bosnya untuk meminta sisa uang gaji. Namun karena si bos menolak dan malah menyuruh anak buahnya untuk mengusirnya, maka inilah yang terjadi. 내 돈 가지고 와 빨리. Selesai dengan itu, Kang dengan diantar oleh Chun Sik pun pergi menemui seorang pria bernama Gom yang diketahui ahli dalam melacak dan mencari keberadaan seseorang. Sempat menolak karena uang yang ditawarkan terlalu sedikit. Gom akhirnya bersedia membantu setelah Chun Sik menawarkan komisi sebesar 5% dari keuntungan bisnis kepiting raja. 진짜 이번 일 잘 해결해주면 내가 여기서 5% 떼줄게. 진짜 잘 읽어보고 결정해. Setelah menemukan nomor plat mobil yang diduga milik si penculik, Gom dengan menyamar sebagai detektif mendatangi sebuah tempat sewa mobil dan mendapati informasi bahwa pemilik mobilnya adalah seorang pria bernama Mansi, sehingga Kang CS langsung pergi menemuinya saat itu juga. Di sana Mansik yang tidak tahu menahu soal kasus penculikan ini menjelaskan bahwa waktu itu dirinya sedang kepepet butuh uang dan terpaksa menjual plat nomor mobilnya demi keberlangsungan hidup. Setibanya Kang CS di lokasi, lebih tepatnya kasino tempat Mansik menjual plat nomor mobilnya, mereka dihampiri oleh seorang pria yang langsung membawanya masuk ke dalam. Sebertemunya mereka dengan pemilik kasino, tanpa basa-basi Kang CS langsung menanyakan soal siapa yang telah membeli plat nomor mobil milik Mansi. Namun karena si pemilik kasino mencurigai mereka sebagai polisi, ia menolak buka suara dan meminta anak buahnya untuk mengusir mereka, tetapi alhasil si pemilik kasino akhirnya mau buka suara dan menjelaskan bahwa si pemilik biasa datang sekitar 1 atau 2 bulan sekali, itu pun untuk membeli plat nomor serta obat penenang. Dan karena si pemilik kasino tidak mengenal si pembeli dan tidak tahu menahu soal kasus penculikan, dari sana Kang CS hanya mendapat kartu nama milik si pembeli. Karena Gom penasaran dengan siapa sebenarnya sosok Kang ini, Chun Sik pun memberitahunya bahwa dulu Kang adalah seorang gangster paling ditakuti, bahkan sampai pernah masuk penjara akibat melakukan pembunuhan. Namun sejak bertemu dengan Jisoo, kepribadian Kang langsung berubah 180 derajat. 빨리 가자. Berlokasi di sebuah klub malam sesuai yang tertera pada kartu nama, Kang menemui seorang pelayan demi memastikan siapa pemiliknya. Menurut si pelayan, sebelumnya klub malam ini memang menggunakan kartu nama tersebut, namun sayangnya itu sekitar 2 tahun lalu sebelum orang lain memberi tempat ini. Sekeluarnya dari sana, Kang tak sengaja melihat si pria bernama, kita panggil saja Aceng, yang waktu itu COD-an di tengah jalan. Curiga Aceng ada sangkut pautnya dengan si penculik. Ia pun memutuskan untuk menemuinya tepat ketika Aceng kembali ke dalam mobilnya, tetapi 잠깐 내려봐. 얘기 좀 하자. tak lama setelah Aceng berhasil kabur, Kang mendapat telepon dari Kim yang ingin dia datang ke kantor untuk melihat foto jasad seorang wanita. Setelah memastikan bahwa wanita dalam foto bukan Jisoo, Kang tak sengaja mendengar pembicaraan Kim dan rekannya terkait korban penculikan lain, di mana kasus serupa rupanya telah terjadi sekitar 2 tahun lalu. 2년 전에 실종 신고된 여자네요. Keesokan harinya setelah mencari tahu terkait si korban yang bernama Enjung, Gom lantas memberitahu Kang bahwa kasus hilangnya Enjung sempat viral karena wanita itu hilang padahal dalam keadaan koma. Seiring berjalannya waktu dan polisi gagal mengungkap kasus tersebut, suami dari Enjung tiba-tiba datang ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. 이은정 남편. 이 남자가 얼마 전에 이제 자수를 하겠다고 경찰서에 나타났어.
Demi memastikan apa yang sebenarnya terjadi, Kang pun menemui suami dari Enjung di mana pria itu langsung menceritakan semuanya dari awal bahwa dulu ia memang sempat jadi sorotan awak media, bahkan dianggap sebagai sosok suami langka karena setia menemani istrinya yang koma, hingga pada suatu hari si penculik alias Gitae datang menemuinya memberikan beberapa gepok uang untuk membeli Enjung dari si suami. 내가 너 후원할게. 어차피 죽을 네 마누라 내가 데리고 갈게. Saat akan pergi, suami Enjung memberikan amplop coklat berisi hasil penyelidikan. Barangkali dari sana Kang dapat menemukan petunjuk. Saat mengecek isi di dalamnya, terdapat foto Samsul yang membuat Kang sadar bahwa pria itu ada sangkut pautnya dengan si penculik dan memutuskan pergi ke alamat yang tertera pada kartu nama. 대성? Berlokasi di sebuah perusahaan pinjaman, Kang akhirnya bertemu lagi dengan Samsul dan langsung menanyakan di mana keberadaan Jisoo. Yang karena Samsul mengaku lupa dan tidak tahu menau soal itu, Kang pun langsung memberinya sedikit pelajaran dan membawanya pergi untuk diinterogasi lebih lanjut. 아유, 대출하는 사람들이 다 무슨 일? 나와. Setelah diajar hingga babak belur, ponsel milik Samsul tiba-tiba berdering yang mana itu adalah panggilan telepon dari Gitae. Setelah memperlihatkan Jisoo melalui video call, Gitae ingin Kang menghabisi Samsul tepat disaksikan langsung olehnya jika ingin nyawa istrinya selamat. 야, 너 지금 뭐 하는 거야? Karena nyawa istrinya terancam, Kang yang tidak punya pilihan lain pun mau tidak mau harus menuruti perintah Gitae dan dikira sudah tewas. Itu tidaklah benar, karena sebenarnya Kang hanya membuat Samsul tak sadarkan diri. Setelah kembali sadar, Samsul akhirnya mau buka suara dan menceritakan terkait sosok Gitae bahwa bosnya itu memang suka membeli wanita yang memiliki suami untuk dipekerjakan sebagai wanita malam dan lain sebagainya. 안 될 게 없다는 그런 또라이 같은 새끼예요. Karena Samsul tidak mengetahui persis di mana lokasi para korban berada, Kang CS memutuskan pergi ke kantor polisi untuk mengambil kembali uang milik Gitae yang nantinya akan ditukar dengan Jisoo. Dengan menyamar sebagai seorang jaksa, Gon dan Chunsik pun berhasil mengelabui penjaga keamanan di luar dan segera pergi ke ruang penyimpanan barang bukti. 이진호 검사라고 합니다. 네. 아이고 반갑습니다. Dan ya, meski tas berisi uangnya sudah ada di depan mata, masalah pun muncul karena si petugas harus mengkonfirmasi lebih dulu pada Kim selaku detektif yang bertanggung jawab. Mengetahui hal itu, Kang yang sedari tadi menunggu di dalam mobil terpaksa harus mengalihkan perhatian dengan meledakkan salah satu mobil yang terparkir dan sementara Kang CS berangkat ke lokasi pertemuan, Jisoo yang melihat Aceng hendak menganiaya Soyeon pun lekas menendang burung pria tersebut dan segera mengajak Soyeon pergi, tetapi mengetahui Soyeon babak belur, Gitae yang emosi tanpa ragu menghajar Aceng karena dianggap telah merusak aset berharga miliknya. Setelah Gitae dan anak buahnya pergi dari ruangan, Jisoo segera menyadarkan Soyeon yang tak sadarkan diri dan tak sengaja melihat celah untuk mereka bisa kabur. Memanfaatkan benda tajam untuk membuka baut jendela teralis, Jisoo yang kesulitan dalam meraih baut paling atas pun memutuskan untuk menjadikan berangkas sebagai pijakan, tetapi ya, karena suara yang ditimbulkan sampai ke telinga Aceng, Jisoo segera membuka baut jendela tersebut dan langsung berusaha kabur dari sana dan
Berkat bantuan Soyeon, Jisoo akhirnya berhasil keluar namun tidak dengan Soyeon karena Aceng keburu datang. Tak lama setelah Jisoo pergi, Gi-tae dan kaki tangannya juga datang ke ruangan itu dan memutuskan pergi untuk mencari keberadaan Jisoo saat itu juga. 이게 어떻게... Jisoo sendiri terlihat sudah sampai di jalan umum dan menghentikan taksi yang kebetulan melintas tanpa menceritakan apa yang dia alami. Jisoo meminta sopir taksi agar mengantarnya ke kantor polisi, tetapi entah bagaimana nasib Jisoo, tepat di keesokan pagi buta, Kang terlihat sudah tiba di depan gerbang masuk di mana ia dengan sengaja meninggalkan kedua rekannya. Setelah menumbangkan penjaga dengan hanya satu pukulan, Kang langsung pergi ke lantai atas, tepat ketika para korban sedang akan dipindahkan melalui jalur belakang. Sementara Gom dan Chun-sik menangani anak buah Gi-tae yang ada di luar, Kang sendiri harus menghadapi sisa kroco yang terus bermunculan. Sempat dibuat kewalahan karena jumlah musuh terlalu banyak, Kang pun pada akhirnya berhasil menumbangkan mereka semua. Selesai dengan kroco, Kang kali ini harus menghadapi kaki tangan Gi-tae yang memiliki perawakan tinggi besar sampai akhirnya tepat ketika pihak kepolisian datang ke lokasi, Kang yang sadar Jisoo sudah lebih dulu pergi dari tempat itu, memutuskan pergi untuk mencari keberadaannya dan secara kebetulan bertemu dengan Gi-tae yang datang dari arah berlawanan. Sempat saling tatap-tatapan, mereka akhirnya terlibat aksi kejar-kejaran dan melihat Jisoo bersama Gi-tae, Kang pun jadi harus ekstra hati-hati karena tidak ingin Jisoo terluka sampai akhirnya dengan membawa sebilah kapak besar, Gi-tae pun menghampiri Kang yang ternyata masih hidup. Maksud hati ingin menghabisi pria itu, Gi-tae justru malah berakhir jadi buan-buanan Kang dan selesai menghajar Gi-tae sampai babak belur, Kang segera menghampiri Jisoo yang tak sadarkan diri dan langsung menyadarkannya. Beberapa hari sejak kejadian itu, berita terkait kasus perdagangan manusia yang berhasil diberantas tersebar di berita televisi dan Kang dinyatakan sebagai pahlawan karena jadi peran penting dalam menangani kasus tersebut. 원정 조직의 범행이 더 낱낱이 드러날 것으로 보입니다. Terakhir kita akan melihat kapal pengangkut barang yang sebelumnya nyasar ke perairan Cina akhirnya tiba di pelabuhan Korea. Sejak hari itu, Kang yang membuka sebuah restoran kepiting raja benar-benar berhasil mengubah nasib ekonomi keluarga kecilnya dan menjalani kehidupan baru dengan sang istri tercinta. 아, 형 이제 오면 어떡해? 그래서 생일 축하합니다. Tamat, ending yang cukup memuaskan.